Masih di Inspirasi Ramadan pemirsa, masih bersama saya Cakri Miller dan narsum kita Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Pak Teten, kita kembali lagi di suasana Ramadan ini. Yang kita ketahui bersama, Islam juga mengajarkan dan mendorong umatnya ini untuk berwirausaha, menjadi seorang wirausahawan begitu. Nah, Anda sendiri melihat angka dari wirausahawan di Indonesia ini nyatanya kita masih di bawah negara-negara ASEAN lain begitu, Pak. Nah, apa yang bisa didorong dari kementerian dengan ekosistem pelaku UMKM juga nampaknya ini sudah semakin besar juga, kita juga sudah semakin adaptif dengan digital begitu. Ini sebuah momentum sebenarnya. Anda sendiri melihatnya seperti apa untuk membangun atau untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia? Ya, memang ini sudah ada kebijakan dari Pak Presiden dan diperintahkan kepada Kementerian Koperasi. Tentu saya bukan hanya Kementerian Koperasi, tapi kita diminta untuk menaikkan persentase kewirausahaan kita yang saat ini masih rendah, baru 3,40%. Kalau dibandingkan dengan Singapura yang jumlah pelaku usahanya lebih kecil, jumlah penduduknya lebih kecil, di sana sudah 8,5%, ya, jumlah wirausahaanya. Thailand dan Malaysia juga sudah di atas 4,5%. Nah, karena itu kami selain mengusulkan perubahan-perubahan ekosistem bagi tumbuhnya perusahaan, misalnya dengan pembiayaan yang jauh lebih memungkinkan bagi tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah naik kelas, menjadi wirausaha yang lebih unggul, bukan lagi di sektor mikro, di sektor informal. Nah, dengan pembiayaan baru baik skema kur yang baru maupun juga dengan rencana penambahan porsi kredit perbankan yang saat ini baru 20% untuk UMKM. Nah, Presiden minta secara bertahap sampai 2024 porsinya dinaikkan menjadi 30%. Nah, tapi yang diperlukan saat ini adalah betul-betul pendampingan berkelanjutan lewat pendekatan inkubasi supaya betul-betul mereka menetas, ya, berkembang menjadi wirausaha baru. Nah, ini strategi besarnya saya kira kami sudah siap, ya, menjalankan program ini. Sekarang ini pelaku UMKM itu 98%-nya itu adalah usaha mikro. Saya menyebutnya sektor informal karena mereka sebenarnya lebih tepat disebut sebagai ekonomi subsisten. Tidak produktif karena tidak menggunakan teknologi di dalam sistem produksi mereka. Kapasitas produksinya juga terbatas, dengan bahan baku dan lain sebagainya terbatas, SDM terbatas. Sehingga gagal mendorong dari mikro-mikro ini, ya, untuk naik kelas. Dan pembiayaan selama ini lebih banyak pembiayaan untuk mikro yang harus kita akui untuk survival, ya, sebagai kegiatan usaha untuk menghidupi kehidupan keluarga itu masih bisa. Tapi untuk mendorong mereka dari pembiayaan mikro untuk masuk ke kredit komersial, ya, untuk memperluas kapasitas usaha selain modal kerja, itu relatif tidak berjalan dengan yang kita harapkan. Nah, karena itu maka sekarang Pak Presiden sudah meminta kami para menteri untuk mengembangkan tadi pembiayaan baru dengan porsi kredit perbankan. Dan kita harapkan di momen Ramadan ini pemberian kredit usaha bagi para pelaku UMKM dan juga program-program yang juga memang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, dan Ramadan kali ini siapa tahu menambah lagi nih para pelaku usaha atau para wirausahawan meskipun dari segi mikro begitu, ya, Pak Teten. Terakhir, Pak Teten, supaya para pelaku usaha ini terus semangat bisa memanfaatkan berkah Ramadan di tahun ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan mewakili dari Kementerian Koperasi dan juga UKM? Silakan, Pak Teten. Ya, saya kira para pelaku UMKM
seperti biasanya menghadapi Ramadan biasanya optimis. Nah, meskipun sekarang pandemi COVID, tapi kalau lihat trennya belanja masyarakat sudah naik 46% ya di bulan ini dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama. Karena apa? Karena sekarang kan vaksinasi juga sudah dilakukan sehingga orang confident juga untuk keluar rumah, sehingga spending masyarakat sekarang cenderung meningkat. Sudah mulai normal ya. Ya, sekarang di bulan Ramadan kan selain untuk keperluan pribadi seperti makanan minuman ya, juga banyak program-program biasanya program sosial kan juga banyak dijalankan oleh korporasi keluarga yang mungkin nanti akan menyerap banyak produk-produk kayak sembako untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu atau juga produk-produk yang lain. Nah, saya kira ini juga bisa menggerakkan ekonomi di bulan Ramadan. Karena itu kita hadapi bulan Ramadan ini dengan semangat meskipun pandemi belum masih ada di sekitar kita ya. Baik, tetap semangat untuk para pelaku UMKM dari kementerian juga tetap semangat untuk mendukung dan mengawal begitu pergerakan dari para wirausahawan kita, karena kembali lagi tadi di Islam sebagai wirausaha itu jauh lebih baik, mendorong munculnya bermunculan lagi wirausahawan di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Menteri telah menyempatkan waktunya bersama kami untuk hari ini di Inspirasi Ramadan. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, demikian tadi dialog Inspirasi Ramadan kita kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di rumah saja.